berkali-kali MC nanya gitu. Pada nggak mau ini. Ini terserah mau dijawab sama Mas Wahid apa Pak Ali. Begini Pak, saya ini sedang menjalani usaha juga. Nah, harapan saya ke depan ya usahanya akan lebih besar lagi. Jadi katakanlah saya menikah ya mungkin juga masih produktif, masih bekerja seperti itu. Nah, kira-kira nasihat apa yang bisa diberikan ke saya dan bagaimana batasan yang sehat agar tanggung jawab nafkah itu tetap jelas. Meskipun belum ada calonnya ya nggih Pak, persiapan saja. Matur suwun. Oke, silakan monggo. Dari Mas Wahid dulu. Oh, Pak Ali dulu boleh. Pak Ali dulu monggo silakan. Ini sing harusnya jawab Mas Wahid ini. Ya. Saya kalah saset itu. Kalah dengan yang namanya akidah. Ya, iso-iso. Gitu loh. Iso-iso. Nah. Jadi karena dengan iso-iso ini Mas Wahid itu effortnya luar biasa. Sedangkan saya kemarin yang tak ceritakan jalurnya jalur langit semuanya. Ya, tinggal guyon, mancing, jadi profesor bos. Rak wingi toh. Lah, ya, nek niru aku ra iso. Nek niru Mas Wahid yakin iso. Nah, tetapi masalah yang berhubungan nafkah itu tentunya dibicarakan kalau memang tidak yakin. Kan gitu. Nah, nek bojoku karo aku yakin. Gitu. Lah gampangane bojoku kerja, sing kerja kowe apa aku. Awal dulu, nek sing kerja kowe, aku tak mandek. Saya tak resign dari dosen. Itu. Ya saya nanti tak ngomong anak dan sebagainya. Konsekuen. Tapi nek sing kerja aku, ya kono ora sah kerja. Yakin wae karo Gusti Allah segalanya tercukupi. Nah, agamanya kayak gitu. Tetapi sekarang kan ada perjanjian pranikah kayak gitu. Ya, kalau nek golek tipe sing kaya aku, ya ora usah dadak ngomong wis aman. Tak kira ngono. Nah, dan saya nggak pernah bersusah-susah, semuanya jalur langit yang kemarin tak ceritakan. Ini yang saya tidak bisa jawab pertanyaannya Mbak Putri itu. Yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Putri ya nantinya Mas Wahid yang berhubungan dengan effort tadi. Tapi yakin wis lah. Gamane dengan yakin itu iso. Nah, jadi orang juga sama. Ya. Jadi akhir dari pidato pengukuhan guru besar saya itu ada kata-kata ali wae iso, mosok kowe ra iso. Itu saya kata-katanya kayak itu. Wong saya aja tak tinggal guyon karo mancing kowe dadi guru besar, mosok kowe sing serius ora iso dadi guru besar. Oh, itu yang dari Malaysia ngekek-ngekek itu keislaman. Wah, pidato Anda itu nyenengke, lucu apa itu. Ya, jadi itu. Tapi nek jalure ya nek jalur langit ya sesuk sinau be aku kan itu. Tapi nek jalur darate tapi keyakinane akidahe sinau karo Mas Wahid. Monggo Mas Wahid. Ada apa Ki? Ambil nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa dulu supaya tidak salah. Karena ibarat kata Mbak Putri ini kan kanvas yang masih kosong. Ini perlu dipahamkan bahwa dari dua pertanyaan itu akan muncul dua jawaban yang berbeda sifatnya. Yang pertama, oke lah, effort dulu, usaha dulu. Pesan apa begitu yang dirimu tanya tadi kan? Saya cuma pesan begini Mbak, di titik ini saja saya tuh nyaris menyerah ngopeni bis pesona. Padahal hasil sudah tampak, jadwal kalau kita lihat sistem sudah isi gitu. Tapi apakah capek saya itu kemudian saya menyerah? Kan tidak. Andai BMI saat seminggu pesanannya 12 waktu itu saya menyerah, tidak cari cara supaya menjadi beres, maka BMI pun tidak akan sampai panjang sepanjang ini gitu. Ya kan? Saya cuma minta tolong secapek apapun dirimu,
boleh istirahat, tapi nggak boleh berhenti. Jualanmu apa saya nggak tahu, tapi dasarnya sama. Entrepreneur, pengusaha, atau kita dasarnya saja, semuanya itu kan namanya pedagang. Pedagang atau pengusaha atau bahasa kerennya owner, POV-nya itu satu, nggak boleh berhenti, nggak boleh capek. Bahkan menampakkan diri capek aja nggak boleh. Karena nanti kalau sudah punya tim akan membaca dirimu sedang desperate. Ya kan? Apalagi kayak gini nih. Ini nggak curhat ya Pak, mohon maaf. Akhir Februari gaji Pak. Pertengahan Maret THR. Belum pulih. Akhir Maret gaji lagi. Belum hampers. Belum usaha yang berhenti karena puasa. Pak Himah enak, puasa laris. Tuh, beliau ayam lombok hijau Nawang Sri. Kalau UNES harusnya tahu ya. Terus kanannya itu Pak Dawud bebek. Tetangga-tetangga saya itu. Depannya dosen. Mungkin nggak relate dengan omongan ini. Jadi sadarlah bahwa dirimu akan menjadi tumpuan. Bahkan senyummu itu di sini rame, di sini tetap harus senyum. Gak boleh capek. Capek boleh tapi jangan tunjukkan. Gak boleh menyerah. Boleh istirahat. 2 hari maksimal. Tapi gak bisa. Gak bisa. Nah sekarang gimana? Ketika kita mau istirahat, hampir gak pernah mode pesawat tapi saya. Walaupun sistem sudah jalan, semuanya sudah ada koordinatornya, semuanya sudah ada kepalanya, tapi ya masalah-masalah itu akan timbul dan itu capek sekali, memang nggak bisa istirahat, itu capek. Tapi ya namanya owner ya harus begitu. Itu sisi pesan saya cuma satu, jangan berhenti. Sekali kamu menyerah, kemudian membangun usaha lain, kamu akan mundur lagi, restart dari awal. Itu yang membuat orang tidak cepat sampai. Usaha apapun itu dasarnya sama kok. Dasarnya adalah kekuatan ownernya. Maka banyak yang bilang bisnis itu tergantung siapa ownernya. Kalau zaman sekarang CEO yang menyamar ya kan. Kalau saya menyamar CEO. Jadi bergantung kuat-kuatan. Kalau kumpul sama teman-teman operator tuh, yo baute sapa sing ucul sik. Bahasa Jawanya seperti itu. Siapa yang pedot duluan? Musim-musim seperti ini kadang nggak ada perjalanan, nggak ada sewa, tapi pengeluaran masih terus. Siap-siapan. Nah itu di titik itu jangan pernah memikirkan untuk stop capek. Gitu. Yang pertama itu. Nah yang kedua akan berbeda. Saya setelah menikah dari awal saya sudah ngomong, saya tidak mau kamu bekerja. Apapun yang terjadi, nanti nafkah dilewatkan saya. Ya dia seneng, dasarnya memang males ya memang. Aduh. Semoga gak nonton. Dia seneng, oke gitu. Karena sampai sekarang pun saya yakin memang harusnya nafkah itu dari laki-laki. Saya tidak tahu ada hadis atau ayatnya apa tidak, tapi saya punya keyakinan ketika suami istri sudah bersatu, rezekinya itu 100%. 100%. Mau suaminya yang bekerja ya tetap hasilnya 100%. Mau berbareng-barengan ya mungkin suami dapat 60, istri dapat 40. Tetapi ketika berbareng-barengan, saya khawatir pendidikan anak dan lain sebagainya. Memang ini kontroversial, kontra, pro. Pasti. Ada yang, nggak apa-apa, istri kerja ingin membantu, it's okay, itu kepercayaan masing-masing. Tetapi setidaknya bagi saya pribadi, saya pengen mendidik anak itu yang memang dipegang langsung oleh istri saya yang S1 itu gitu. Tidak dipegang bude yang lulusan sekolah rakyat. Ya kan? Karena banyak contoh di mana dipegang bude, wes rewel sidik kasih maem, rewel sidik kasih susu, nggak ada pola pendidikan di situ, nggak ada asuhan yang memang dibutuhkan untuk perkembangan anak. Akhirnya akan ada menurut saya anomali-anomali yang tidak saya inginkan. Maka perjuangannya Pak, kadang saya pergi itu ya sambil nangis, kini balik ra entuk duit bojoku ra iso blonjo. Sering dulu ketika itu memang
Kadang tak rewangi ngrantes ngono kae. Ya Allah, kan untuk itulah saya terlatih untuk mengandalkan Allah saja. Dari situlah kita keluar nggak tentu dapat duit. Dulu saya punya usaha multimedia. Jadi bikin film, bikin video, cetak CD. Zaman dulu di Banaran itu desain dan lain sebagainya. Kalau memang nggak ada orang datang hari itu kan saya nggak dapat duit. Makanya istilahnya ditarik garis lurus. Yakinku dengan Allah itu sudah terlatih dari dulu. Karena namanya pedagang, saya yakin penjual siomay itu juga yakin itu Pak. Atau penjual kasur tuh yang paling ekstrim. Masih ada kayak penjual kasur yang pakai gerobak tuh loh. Penjual dipan itu Dikeliling ya. iya, ekstra ekstrim itu. Yakinnya. Nah, dari sini monggo dipilih saja. Kalau nafkah namanya nafkah tetap dari suami. Kalaupun kamu berpenghasilan itu hakmu. Jadi jangan dicampur. Istri saya bekerja saat ini membantu saya di Pesona, dapat gaji lumayan ya, saya tidak pernah mau tahu. Bahkan gaji saya kadang dipotong separuh sama dia. Lah karena dia direktur keuangannya yang caranya itu begini, ditransfer separuh, separuhnya cash gitu. Cashnya nggak pernah sampai. Ya udah itu kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua hal yang berbeda memang. Semoga menjawab Mbak Putri. Terima kasih, jelas sekali. Mas. Aman Mbak Putri? Oke. Mungkin satu lagi kali ya, teman-teman monggo. Ya, oke. Boleh berdiri Mas? Bentar.